Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat hari Senin, ya kan? Waduh, ini tetap semangat di hari awal minggu, ya? ya. Awal minggu, betul. Awal minggu masih bersama saya Andri Susanto dan juga Om Bur. Iya, Om Bur. Oke. Gimana Om? Andri. Masih semangat ya? Semangat terus. Puasa aman? Alhamdulillah aman sejauh ini. Ya, saya ngajak Om Bur di hari Senin ini karena kita nggak mau bahas yang terlalu berat nih, Om. Betul. Kita bahas yang ringan-ringan tapi seru, ya. gitu, Iya. ya kan? Kita ngomongin soal olahraga nih, sport ya. Sport. Karena Om Bur ini redakturnya Sport Oke Zone ini. Iya. Jadi kita akan banyak mengupas berbagai macam cabang olahraga. Salah satunya yang paling menarik nih, yang pertama nih, ini terkait hari ini nih harus banget ya, naturalisasi nih Kelar ya? kelar nih. Nah, betul. Gimana tuh Om Bur ceritanya Om Bur? Ya, Kenapa harus hari ini? Nah, jadi kan emang ada 3 pemain ya yang lagi dalam proses naturalisasi. Ada Emil Laudero, ada Dan James, dan juga ada Joey Pelopesi. Jadi itu setelah diumumin oleh Pak Erick Thohir di hari Sabtu tanggal 22 Februari kalau Indonesia punya 3 amunisi baru nih buat lawan Australia dan Bahrain di tanggal 20 dan 25 Maret gitu kan. Nah, akhirnya kerja setelah dilakukan PSSI dan para stakeholder pemerintah sampai akhirnya hari ini jadi penentuan nih apakah ketiga nama ini bisa didaftarkan untuk lawan Australia dan Bahrain atau tidak. Jadi kan sebenarnya sesuai ketentuan AFC itu kalau sebelum-sebelumnya itu batas maksimal pendaftaran pemain itu H-7 sebelum pertandingan. Sebenarnya untuk lawan Australia logikanya seharusnya batas pendaftaran pemain harusnya di tanggal 13 Maret. Ya kan? Nah, mungkin ada perubahan aturan atau tidak, makanya PSSI bilang kalau batas pendaftaran pemain itu untuk lawan Australia ditutup tanggal 10. Nah, makanya nih hari ini jadi penentuan nih apakah 3 nama ini bisa main atau tidak untuk lawan Australia. Tapi prosesnya sampai mana sih? Ya, udah kan? Udah kan kemarin di hari Rabu tuh sudah rapat DPR, terus lanjut ke paripurna. Ini tinggal sumpah ya? Ya, tinggal sumpah. Setelah sumpah kan otomatis tinggal peralihan federasi kan. Nah, jadi itu peralihan itu lama nggak prosesnya? Nah, proses peralihan federasi ini cukup unik. Jadi kadang lama, kadang cepat. Kayak oleh Romeni itu kemarin bisa sekitar 2 minggu ya. Hitungannya lama kan? Lama. Nah, tapi itu biasanya PSSI ada jalur fast track mungkin karena kan di Jakarta sendiri ada kantor FIFA ya. Iya. Biasanya dan juga ada kantor FIFA dan PSSI juga ada kedekatan dengan KNVB kan. Jadi prosesnya bisa dipercepat. Nah, masalahnya nih bukan pas peralihan federasi ini PSSI nggak cuma kerjasama sama KNVB dan FIFA, tapi juga FIGC dan juga FIGC nih tentunya karena kan Emil Laudero dari Italia kan. Benar juga. Ditakutkan belum ada kedekatan yang antara PSSI dan FIGC. Walaupun Pak Erick Thohir kan sempat jadi presiden Inter Milan ya. Presiden Inter Milan, harapannya ada kedekatan koneksi lah di FIGC kan. Nah, jadi kedekatan-kedekatan ini diharapkan bisa mempercepat proses peralihan federasi ini. Karena kan kehadiran 3 nama ini sebenarnya sangat dibutuhkan ya untuk melawan Australia dan Bahrain. Seperti Emil Laudero, memang kan banyak yang bilang kita udah punya Martin Pass buat apa ambil Emil Laudero. Tapi kan kalau dilihat lebih luas, kalau Martin Pass dapat kartu kuning nih lawan Australia, dia otomatis nggak main lawan Bahrain kan. Jadi sedangkan yang apple to apple sama dia tuh nggak ada. Ya. Makanya tuh kehadiran Emil sangat dibutuhkan. Terus Dan James sendiri kan yang memang juga banyak yang bilang mubazir, kita udah banyak punya fullback kiri gitu kan. Banyak banget. Nah, cuma kan semuanya kiri semua kayaknya. Kiri semua, ada Kevin Verdong, ada Patinama, ada Nathan, ada Arhan. Cuma kan Dan James ini bisa dibilang pemain serba bisa gitu. Dia bisa dimanage sebagai winger kiri. Nah, di saat Ragnar Orantmangun gak bisa main lawan Australia karena akumulasi kartu, nah Dan James lah solusinya. Karena kan dia dikenal punya tusukan bagus dan juga umpan silang yang brilian lah ya. Jadi bisa jadi solusi nih. Banget ya kalau dia gantiin Ragnar ya. Bener, karena kan dia baru-baru ini juga habis bikin assist nih lawan PSV. PSV kan klub top di Belanda dan saat ini memimpin klasemen Eredivisie gitu. Iya, tapi kalah kemarin sama Arsenal. Nah, Arsenal dibantai 7-1 ya. Trennya lagi menurun PSV ini. Iya. Benar-benar itu ya. Terus satu lagi Joey Pelopesi karena sebenarnya Joey Pelopesi ini nggak jadi target utama PSSI kan. PSSI kan ngincarnya Jero kan. Jero benar. Jero Riedewald. Cuma karena Jeronya susah karena ada dokumen yang sulit dilengkapi. Jadi solusi jangka pendeknya Joey Pelopesi dipilih. Nah, nih Joey Pelopesi juga baru-baru ini habis dapat
inilah kayak penghargaan dari klubnya dinobatkan sebagai pemain terbaik Lomel SK di bulan Februari. Jadi bisa jadi motivasi lah ya saat bela timnas Indonesia nanti. Itu 3 nama itu, selain 3 nama itu juga tentunya ada Ole Romeni kan. Ole juga sedang lagi bagus-bagusnya kan, karena kan baru-baru ini juga habis cetak gol perdana bareng Oxford kan lawan Coventry City. Jadi kehadiran Ole juga sangat penting untuk mempertajam lini depan timnas Indonesia di saat penyerang lokal kita melempem ya. Om, mau nanya dong tadi, ngomong tadi ada satu. Mas Du bisa nyalain lagi nggak Mas Du tadi yang ditulis Mas Bur? Satu yang paling mahal, ini siapa ya Mas? Apa itu? Ada 7 pemain naturalisasi, satu yang paling mahal. Itu ini satu termahal dalam sejarah nih. Sebenarnya Messi Ilgers. Oh, Messi Ilgers. Jadi Messi Ilgers ini di pertemuan pertama lawan Australia itu belum main. Oh iya benar baru sekali main kan? Baru sekali main. Dia sebenarnya udah 2 lawan Bahrain dan lawan China. Pernah. Iya. Jadi pas lawan Australia di bulan September itu statusnya dia masih warga negara Belanda tuh. Dan makanya dia lawan Australia yang kedua nanti di bulan ini, nah itu dia posisinya udah WNI kan. Udah WNI. Nah dia kan tercatat sebagai pemain termahal dalam sejarah timnas Indonesia. Harga pasarannya menurut Transfermarkt itu sampai 9 juta euro. Iya. Dan itu tuh ngetimbang nomor 2-nya. Kita nomor 2 tuh ada Kevin Dix. 4,5. Terus di bawahnya ada Calvin Verdong, saya lupa. Pokoknya jaraknya jauh lah. Jaraknya jauh dari dia ya? Sebenarnya ada Emil Laudero di angka 5 juta euro, cuma kan statusnya emang lagi diperjuangkan kan untuk jadi WNI. Tapi kalau nanti Emil masuk berarti itu lebih mahal daripada Paes? Masih Messi Ilgers. Messi Ilgers baru Emil. Jadi Messi Ilgers ini di antara back-back di Asia itu dia nomor 9 termahal. Oh iya. Karena kan di Asia sendiri kan mayoritas mainnya di Eropa semua. Iya betul. Kayak Kim Min Jae, backnya Korea Selatan yang di Bayern Munchen tuh harga pasaran sampai 50 juta euro. Sebenarnya harga pasar Messi ini bisa lebih tinggi lagi kalau di musim panas nanti dia pindah ke Valencia. Karena kan rumornya dia ada rumor-rumor ya. Dia bareng sama Jay Itzes ya? Jay Itzes juga kan diincar Udinese. Jadi back-back kita nih lagi laku lagi laku, benar. Jay Itzes diincar Udinese, Messi Ilgers diincar Valencia. Nah, sekarang harapannya rumor yang luar biasa tuh. Harapannya Valencia sih nggak degradasi ya, karena oh iya benar juga. Sekarang di peringkat 18 nih, 18 itu batas atas tim yang degradasi. Ya harapannya Valencia bisa eksis. Yang rame itu dia Jay Itzes itu lagi rame tuh ya. Terus juga Calvin Verdong juga. Calvin Verdong ya, benar. Walaupun habis perpanjang kontrak sama Nih Mehen nih, dia uniknya kedapatan tuh lagi ada di markas FC Utrecht tuh, lagi sesi pemotretan sama Milano Jonathans. Jadi nih ya netizen kita kayak curiga gitu ya, ini ngapain nih dia nih ngapain gitu. Sih dia bidik bujuk si Miliano pemain di timnas atau dia lagi persiapan buat main di FC Utrecht musim depan. Jadi pokoknya pemain belakang kita lagi laku juga. Ditambah lagi Kevin Dix kan pindah ke Mönchengladbach. Iya, Kevin Dix kan baru ya. Jadi makin gila aja nih back-back kita makin kuat lah ya. Makin kuat. Dengan ditempa oleh atmosfer kompetisi yang jauh lebih bagus dibanding sebelumnya. Lebih kompetitif ya. Betul. Dan ngomongin bola nih berarti harapannya semua pemain yang dinaturalisasi ini udah bisa kumpul semuanya. Nanti begitu di berarti sebelum tanggal 20 tanggal ya? 20 harus tanggal 20 kan sudah pertandingan ya? Berarti 3 hari sebelumnya tanggal 17 atau tanggal 16 tuh udah kumpul ya? Ya jadi kan di tanggal 16 hari apa? Minggu apa ya? Pokoknya itu jadi para pemain tuh kumpul dari Sabtu minggu sebelumnya. Itu pemain-pemain yang main di Liga Indonesia ya. Jadi kemudian di hari Minggu tuh mereka berangkat ke Australia beserta pelatih Patrick Kluivert. Kemudian di hari Minggu sore atau Minggu malam tiba dan mungkin official training baru dilakukan tuh hari Seninnya. Jadi barulah di hari Senin itu pemain diaspora atau pemain keturunan itu ya silih berganti berdatangan ke Australia karena kan mereka baru terbang ke Australia setelah menyelesaikan pertandingan di klub masing-masing. Kecuali kan? Rafael Strijk ya? Rafael Strijk emang di situ kan? Udah di situ ya? Betul. Dia nggak perlu balik lagi. Nggak perlu balik ya? Dia stay aja di Australia. Tinggal pindah kota aja dari Brisbane pindah itu udah kalaupun dipanggil ya? Kalaupun dipanggil. Karena emang lagi rame katanya muncul rumor tuh ada satu pemain abroad Asia yang nggak dipanggil. Itu di luar Sadil Ramdhani katanya. Jadi Sadil kan baru-baru ini diwawancara media Malaysia tuh bilang sejauh ini belum ada pemanggilan. Sedangkan BTN sendiri tuh sebenarnya udah megang 26 sampai 27 pemain. Logikanya harusnya udah dicolek dong kalau emang udah dipanggil ya. Nah, cuma Sadil bilang belum dipanggil. Nah, pokoknya kabar ada satu pemain abroad Asia yang nggak dipanggil.
Dan sekarang nih yang rutin main di timnas, pemain abroad itu yang di Asia, ada 4 nih di luar Sadil. Ada Rafael Strike di Brisbane, ada Asnawi di Port, ada Pratama Arhan di Bangkok United, dan Jordi Amat di JDT. Jadi di antara 4 itu di antara 4 ini nih siapa ada yang kemungkinan bakal ya rumornya sih ya, cuma ini masih pastinya, masih kan. rumor. Kapan sih mau dirilis nama-namanya, Om? Kalau Bang Arya selaku Exco PSSI bilang nama bakal dirilis paling lambat tanggal 13 Maret atau H-7. Bebarengan ya dengan jadi kepastian ini ya. Berarti nanti jadi nunggu 2 hari lagi lah, 3 hari lagi lah dari hari ini ya. Benar. Jadi nunggu kepastian dulu nih hari ini. Ya. Udah kelar atau belum ya proses perpindahan federasi, semuanya. Kalau udah kelar barulah di tanggal 13 diumumin tuh sekitar 26 sampai 27 pemain. Iya. Mudah-mudahan ya. Betul. Clear. Amin. Karena kita targetnya 4 poin ya dari 2 laga di bulan Maret kan. Iya, untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Memperbesar kans lah untuk lolos ke Piala Dunia. Nah, selain bola, apa yang lagi rame? Kayaknya MotoGP nih, Om. MotoGP emang nggak ada habisnya deh ya. Iya, Karena kan 2 pekan lalu tuh baru digelar race perdana di Thailand kan. Iya. Dan hasilnya Marquez bisa juara di sana. Udah bisa diprediksi. Nah, itu udah diprediksi kan, karena dia pakai tim satelit aja jago apalagi tim pabrikan ya kan. Sebenarnya motornya Marquez di pabrikan dengan adeknya nih si Alex Marquez. Iya, sama ya. Tim satelit itu sama-sama GP24, cuma Alex Marquez ngomong tuh sebenarnya ada komponen yang berbeda, cuma nggak banyak. Tapi tetapnya perubahan komponen itu ya menguntungkan Marquez. Motor udah di-lock dengan komponen-komponennya ya sebelum musim balap mulai ya? Bener. Nah itu maksudnya Marquez si Alex Marquez itu bilang sebenarnya ada perbedaan. Walaupun motor kita sama-sama GP24, cuma ada spesifikasi yang berbeda antara yang pabrikan sama yang satelit. Kalau misalnya nggak ada perbedaannya sama aja bohong kan? Iya iyalah. Nguntungin tapi biasanya satelit. Kalau satelit tahun sebelumnya, Om? Biasa tahun sebelumnya, cuma karena tahun ini Ducati ada apa? Tapi Ducati banyak banget loh motornya. Banyak banget dia. Di kompetisi ini ada 6 ya? Iya benar, ada selain ada Marquez kan, adiknya sama timnya Valentino Rossi itu yang apa? Yang VR46 Racing Team kan. Ada Fabio Giantonio kan, itu ada 6 total. Malah tahun lalu 8. Karena ada Pramac kan. Jorge Martin itu juara dari Pramac kan, tim satelitnya kan. Tim satelitnya. Sekarang Jorge Martin pindah ke Aprilia, terus juga Pramac ya pindah pabrikan nih, dia pindah dari Ducati ke Yamaha. Ini udah waktunya Ducati beli motor yang 125 cc di 125 Indonesia. cc, betul. Laku pasti. Jangan yang premium mulu ini. Iya, jangan yang premium mulu. Iya, kayak Yamaha lah. Iya, Yamaha benar. Kan? Bintang iklannya kan Komeng dulu ya. Komeng luar biasa. Ducati harus bikin tuh. Benar. Ini pangsa pasar Indonesia gede loh. MotoGP kalau dibanding F1 banyak karena kita orang Indonesia lebih banyak naik motor. Iya. Cuman kita pengen ngerasain yang 125 aja. Iya, benar. Yang gede-gede cc-nya. Repot bawanya. Harganya juga ampun-ampun kan. Nah makanya tuh seru tuh. Benar-benar. Nih jadi setelah di Thailand, next race itu di Argentina di sirkuit Termas de Rio Hondo ya di akhir pekan ini. Nah itu apa kontur sirkuitnya sama Thailand beda banget ya? Sebenarnya ini konturnya itu sebenarnya clockwise atau berlawanan dari arah jarum jam ya. Jadi, biasanya Marquez nih di tipe sirkuit gini biasa jago nih. Dia kiri ya? Kiri. Jadi itu semenjak dari sirkuit ini dipakai. Belok kiri yang jago. Bener. Dari sirkuitnya pertama kali dipakai di tahun 2013 kalau nggak salah itu Marquez sudah 3 kali juara di Argentina. Argentina tahun 2014, 2016 dan 2019. Sebenarnya setelah 2019 kan Marquez emang sempat ada masalah kan kayak dia cedera terus juga motornya nggak kompetitif. Baru akhirnya di tahun lalu yang pelan-pelan udah mulai unjuk gigi lah ya. Jadi dia udah mulai comeback lah. Mulai comeback. Jadi ini peluang dia buat menang di Argentina sih gede banget ya. Di luar ya lawan-lawannya sebenarnya di dalam internal juga seperti Bagnaia kan rekan timnya. Jago. Terus juga ada Alex Marquez kan tiba-tiba di musim ini unjuk gigi banget kan. Unjuk gigi banget. Padahal tahun lalu kan nggak mau ngalah. Sebenarnya tanda-tanda Alex bakal bagus di musim ini udah terlihat di tes pramusim kan. Iya, benar. Pramusim dia unjuk gigi dan berlanjut di race sesungguhnya gitu. Dari sih saya ngelihat ya masih pembalap-pembalap Ducati sih yang bakal dominan di Argentina. Motor Ducati emang dari 2022 ya. 2022 ya. Setelah Quartararo juara bersama Yamaha di tahun 2021 tuh
ya performa Ducati gila banget. Semua tuh Ducati semua. Ducati semua. Bahkan ada yang bilang ya Bagnaia bisa juara karena emang motornya bagus. Kan? Iya. Coba ketika dia di head to head sama Marquez kan langsung kelihatan kualitasnya kemarin di Thailand kan. Iya. Padahal Marquez tuh kan sempat ada yang bilang dia ngalah nih katanya sama Alex karena ada sempat di satu momen motornya Marquez melambat kemudian dibalap sama Alex kan. Padahal kan itu dia cara ngindarin supaya nggak kena penalti karena tekanan bannya sudah terlalu rendah apa tinggi gitu waktu. Akhirnya dia memilih mengalah dan akhirnya ujung-ujungnya disalip lagi adanya. Ya sampai finish tuh unggul 2 detik itu di MotoGP jauh kan. Iya. Nah, sebenarnya ya Marquez kalau dalam kondisi dia nggak cedera sih memang nggak bisa dikalahin ya. Dia bisa. Marquez masih juara lah. Masih juara. Makanya ini bisa dibilang fans Valentino Rossi ketar-ketir juga nih karena kalau Marquez juara di akhir musim ini dia nyamain gelar juara Rossi di kelas Premier sama-sama 7 gelar gitu. Jadi ya kan Marquez sekarang usianya baru 32 tahun ini. Iya. Masih banyak Rossi waktu itu pensiun di umur 42. Jadi kalau Marquez ya kasarnya masih balapan 5 tahun lagi ya jadi bisa ngelampauin gelar Valentino Rossi. Benar. Masih banyak kesempatan. Masih ada kesempatan. Itu jadi kan 10 tahun lah 10 tahun benar-benar. Meskipun kayaknya kalau dilihat sekarang Marquez lebih hati-hati bawa motor ya. Nah, iya ya? Benar ya? Karena dia apa perasaan saya aja maksudnya saya ngeliat kemarin nonton kayak nih Marquez kok nggak kayak dulu gitu. Dulu seruntulan banget ya. Benar-benar. Sekarang kayak lebih taktis ya, makanya kan dia lebih banyak perhitungan lah. Karena kan udah seiring bertambahnya umur juga dia semakin dewasa kan. Karena baru-baru ini juga dia ngasih komentar ke Jorge Martin tuh yang juara bertahan yang kemarin cedera di tes pramusim dia bilang ke Martin jangan terlalu dipaksain sayangi tubuhmu. Jadi tuh dia kayak ngasih pengalaman dia. Iya dia belajar kan ya. Di tahun 2020 itu dia sempat setelah jatuh di GP RS tuh di race pertama MotoGP 2020 dia padahal udah di vonis dokter cedera tangan dan harus istirahat beberapa minggu atau bulan. Cuma dia ngotot langsung balapan untuk di race minggu depan. Cuma karena dia terlalu ngotot itulah akhirnya tangannya kambuh lagi dan ujung-ujungnya absen di sepanjang musim kan. Nah, makanya dari situ kan di tahun 2020 dia absen sepanjang musim, 2021 hampir sepanjang musim juga. Jadi nah itulah dia ngasih nasihat ke Martin yang umurnya masih 25. Jadi jangan sampai kayak dia kalau lo karir mau panjang. Gitu. Benar. Pertimbangan itu ya. Kuranginlah cedera gitu. Kalau cedera makin sering otomatis karir juga kansnya peluangnya juga pasti berkurang. Juara juga kecil kan. Kalau kita jatuh kan ya hilang poin kan. Kalau bisa kita main hati-hati mungkin bisa finish posisi 3 atau 4. Ya, tapi paling nggak ada poin ya. Ada poin. Kalau misalnya jatuh ya kita kehilangan poin. Paling bagus cuma dapat 1 kan. Bahkan ada beberapa pembalap tuh kayak di Joan Mir di tahun MotoGP 2020 dan Hayden di tahun 2006 juara MotoGP. Dia nggak mesti sering-sering juara, yang penting bisa finish aja. Nah, akhirnya bisa jadi juara kan, makanya konsisten itulah yang diterapin Marquez sebenarnya di tahun lalu dan di tahun ini. Dia berubah ya, sudah taktiknya ya. Dewasa lah gitu ya. Iya, udah nggak nafsuan ya. Udah nggak terlalu ngotot daripada nyelakain diri sendiri dan orang lain. Gitu. Om Bur, selain itu katanya juga rame All England nih. Nah. Betul. Tapi jangan kemana-mana Om. Ini kita ngomongin All England nanti di segmen selanjutnya ya. Tetap di Morning Zone. Cepat terkoneksi. Lengkap di sini. Okezone.com. Lengkap cepat beritanya. Ya, masih di Morning Zone, masih bersama Om Bur di sini, Om. Wah, luar biasa. Ini pembahasan kita masih terkait soal badminton ya Om? Badminton, betul. Dan ini akan berangkat All England ya? All England. Tim kita ya, dan udah ada kayaknya nih pengamat sekaligus juga rekan kita. Nah, iya. Yang ada di PBSI ya, sekarang ya, di Pelatnas. Nah, ini Om Bagas nih. Halo Om. Wah ini luar biasa. Ini memantau terus persiapan tim bulu tangkis Indonesia ya menuju ke All England ya. Sejauh ini gimana persiapannya Om? Belum berangkat ini mereka? Sejauh ini para pemain belum berangkat. Sekarang mereka masih mempersiapkan diri lah gitu untuk terbang ke Birmingham di sini. Jadi ini lagi persiapan terakhir lah mereka gitu untuk berangkat.
gitu. Ada berapa wakil sih Mas Bagas dari Indonesia yang main di All England nanti? Ya, kita total akhirnya jadi ada 11 wakil karena tadinya sudah Ginting kan, tapi ternyata Ginting harus mundurkan diri karena masih dalam proses pemulihan cedera. Jadi ya untuk tunggal putra sendiri sekarang sih kita hanya berharap di Jonathan Christie sama Chico ya. Yeah. Ginting terpaksa harus mundur. Walaupun di drawing sebenarnya nama Ginting udah keluar, tapi akhirnya PBSI memutuskan untuk kalau kayak gitu tuh sistemnya gimana tuh? Bakal diganti pemain lain atau si calon lawannya Ginting bakal langsung nge-bye ke babak selanjutnya? Pasti akan ada pergantian dulu karena nanti kan ada manajer meeting. Jadi sebelum turnamen dimulai itu pasti biasanya ada manajer meeting, satu sebelum pertandingan dan nanti akan dicek lagi nih siapa yang masih akan sesuai schedule bermain atau ada yang mundur. Nah kalau ada yang mundur nanti pasti di situ ada pergantian pemain lah ibaratnya gitu kan. Saya akan digantikan dari posisi reserve yang teratas nih. Jadi setiap pendaftaran pemain itu pasti ada yang akan masuk ke babak utama, tapi juga ada yang reserve. Nah, reserve inilah mereka yang nanti kalau misalnya ada pemain yang mundur dia akan ganti. Berarti reserve ini harus standby di Inggris berarti ya kasarnya gitu ya? Iya betul kasarnya seperti itu. Tapi potensi menangnya kira-kira gimana ini? Oh Bagas. Nah, karena kita kan tahun lalu prediksi nih. Ya. Karena tahun lalu kita bisa dapat 2 gelar tuh ya. Kan? Iya, nah, kansnya nih yang ditunggu-tunggu kan ini nih sebenarnya untuk edisi kali ini gimana? Prediksi ya sebenarnya kalau prediksi ya tentu kita berharap performance dengan tahun lalu kita bisa dapat 2. Memang peluang paling besar itu ada Jonathan kalau kita secara realistis ya, karena progresnya dia juga lebih baik di tahun ini. Sebenarnya Jojo walaupun misalnya ada penurunan gitu kan di Olimpiade atau seperti apa, tapi saya rasa di tahun ini dia juga punya hasil yang cukup baik ya di India di semifinal terus bisa masuk ke final. Nah, yang kita berharap sih dengan persiapan 1 bulan terakhir setelah dari Indonesia Master kemarin dia bisa mempertahankan gelar lah gitu, walaupun tanpa Ginting nanti gitu. Kita berharap si Jonathan bisa ya walaupun pasti tantangan berat ya karena dia unggulan 3 terus ada si Yuki yang dari China unggulan 1 dan masih ada Excelson juga gitu, tapi ya kita berharap dia bisa gitu mempertahankan gelar. Dan yang lainnya mungkin ya berharap lagi juga di Fajarian ya. Fajarian juga bisa bertahan. Ya berharap juga dengan Rian yang sudah menikah terus Fajar juga yang sudah bertunangan mungkin mereka punya motivasi lah gitu untuk bisa berprestasi ya, itu non teknisnya gitu kan. Kalau Grego gimana kansnya Mas Bagas? Grego gimana Mas Bagas? Kan abis nikah tuh ya? Iya. Ada motivasi juga kali mungkin sama kayak Fajarian. Ya betul. Tadi tuh saya ketemu sama Grego juga kebetulan dan dia pasti termotivasi sekarang statusnya sebagai istri gitu kan. Dia baru nikah kemarin kan di bulan lalu dan dia bilang sendiri setelah nikah tuh ada perasaan lega dalam artian perasaan lega itu lebih plong yang artinya sekarang dia bisa punya motivasi lah ya, bisa motivasi lebih gitu kan, bisa menunjukkan eksistensi. Dan menariknya memang Grego walaupun udah nikah tetap stay di asrama gitu, jadi walaupun istri orang gitu, istri orang tapi dia tetap tinggalnya di asrama, paling cuma 1 minggu dia pulang. Oh gitu. Ya. Berarti memang fokus untuk latihan ya? Ya, bahkan poinnya pun untuk 4 tahun ke depan dia kan tetap stay di pelatnas gitu. Oh iya. Luar biasa ya dedikasinya. Luar biasa ya. Berarti sama suaminya gitu kan. Nikah kayaknya. Oh, oke. Dan itu udah ada komitmen dari si Grego sendiri karena dia memang memasang target di Olimpiade berikutnya gitu. Iya. Jadi salah satu bentuk komitmennya itu tinggal di pelatnas walaupun sudah nikah. Luar biasa. Tapi lawan terberat Indonesia menurut Mas Bagas nanti di ajang All England itu siapa kira-kira Mas? Prediksi aja nih. Masih sama ya? Masih sama pasti antara China, Korea, Jepang,
ya mungkin Malaysia juga. Ini kalau banyak juga ya. tunggal putra lah, iya di tunggal putra mungkin yang paling berat ada Cina sama Cina tuh si Uci tadi, terus ada Denmark, Excelsen. Walaupun si Uci lagi penurunan performa gitu ya, tapi saya pikir iya masih berbahaya juga gitu. Sama kayak tadi si Gregory sempat bilang, saya soal Akane gitu, walaupun secara konsisten Akane turun gitu, tapi ya namanya pemain yang berkualitas gitu ya, pasti juga akan susah gitu. Ya paling yang dari Cina, Denmark, Jepang, Malaysia nih ganda putra nih, atau mungkin juga ganda campuran. Nah uniknya ganda campuran nih Malaysia unggulan 1 dan 2 ini dari Malaysia yang ganda campuran. Karena pasangan Cina agak sedikit merombak. Jadi, nah itu dia di saat apa ya Mas Bagas ya, di saat ganda campuran Malaysia bisa bagus banget gitu, malah ganda campuran kita nggak firm gitu ya. Sekarang kan sekarang cuma 1 wakil ya Mas Bagas ya di All England gitu ya. Betul, iya itu yang sangat disayangkan banget kan. Bahwa di All England ini di ganda campuran kita cuma ada 1 pasang, yaitu kan Rehan Gloria. Sebenarnya kita karena ada perubahan-perubahan pasangan yang terjadi di awal tahun ini, jadi mengakibatkan apa ya, ranking mereka tuh belum cukup. Kenapa ini Mas Bagas? Apa tuh? Kenapa cuma Rehan Gloria? Kenapa Dejan dan Dejan Siti Fadia nggak bisa masuk Mas? Karena Bagas? Rankingnya belum nolong berarti ya? Betul, iya. Jadi di All England ini agak spesialis khusus lah ibaratnya. Saya juga sempat tanyain ke Dejan gitu kan. Karena di beberapa turnamen sebelumnya kayak di India dan India Open dan Indonesia Masters itu mereka bisa masuk karena pakai poin rankingnya Dejan sendiri gitu kan. Karena Fadia nggak punya ranking kan. Tapi di All England ini mereka pakai pure poin dari India Open dan Indonesia Masters. Jadi hanya dua aja yang dipakai. Jadi belum cukup. Dan Dejan sendiri juga memang detailnya kurang tahu, tapi memang ternyata untuk All England BWF-nya memakai ranking yang 2 turnamen aja gitu. Jadi nggak faktor yang pecahan dari Dejan. Terus yang harusnya juga ada Nafisa juga itu nggak sama. Dia pakai poin 2 turnamen, jadi bukan poin. Beda kasusnya dengan Gloria. Dengan Gloria pas masuk itu dia pakai poin pecahan karena dia belum turun di turnamen. Waktu itu tuh belum masih main di Thailand Masters. Iya. Karena dia belum turun makanya masih bisa dihitung yang lebih banyak eventnya ya. Iya. Nah itu kan dari yang kita bahas dari tadi Mas Bagas, dari tunggal putra, ganda putra, terus juga ada ganda campuran juga. Nah ini kans di ganda putri gimana Mas Bagas nih? Karena kan comeback ya akhirnya ya Siti Fadia dan Apriani Rahayu setelah absen beberapa bulan gitu. Nah kira-kira gimana nih peluang pasangan ini untuk melaju jauh di event All England 2025? Nah ini juga menarik sendiri sih karena Fadia akhirnya bisa comeback setelah absen ini hampir setengah tahun lebih lah ya. Setelah Olimpiade kemarin dia absen untuk pemulihan cedera. Jadi ini adalah salah satu comebacknya. Mungkin nanti pekan ini kan di Prancis Masters dia turun dan dipertandingkan nanti sama Fadia dan nanti di All England turnamen kedua. Dan dia patut kita tunggu sih sebenarnya. Harusnya mereka ini bisa maju jauh. Cuman kalau tidak salah di babak kedua itu dia udah ketemu kan Perlitan dan Pitan, kalau tidak salah saya. Alot ya. Ya udah ketemu pasangan Malaysia yang ngalahin mereka juga di Olimpiade kemarin tadi. Nah ini sih patut ditunggu karena ini juga jadi momen penentuan sebenarnya untuk Apriani dan Fadia. Jadi kemarin coachnya tuh bilang kalau tur Eropa ini bisa jadi buat penilaian mereka, apakah mereka akan tetap dipasangkan atau akan ada perubahan. Jadi ada perubahan pasangan lagi gitu. Mungkin nggak sama Fadia atau ya Fadia. Nyatanya Fadia di turnamen berikutnya nanti balik lagi sama Lani di kejuaraan Asia gitu. Nah tapi ini jadi nanti salah satu penilaian gitu. Apakah akan tetap bersama apa yang tadinya akan tetap bersama gitu. Karena memang di PBS itu tahun ini dari Kabit Impresnya si Endian itu dia bilang bahwa tahun ini untuk khusus nomor ganda itu waktunya untuk perombakan. Jadi sebelum Olimpiade silahkan diracik ditemuin maksudnya pasangan mana yang tepat nih untuk di tahun untuk diproyeksi Olimpiade. Jadi tahun ini itu dirombak-rombak lah gitu. Dan salah satu yang kena ini ganda putri. Ganda putri maupun untuk
mencari racikan. Perhitungan Olimpiade itu kapan sih Mas Bagas? Perhitungan poin untuk Olimpiade dimulai? Dari 2027 ya harusnya. Ini 2026 pun memang sudah dipersiapkan. 2026 sudah dipersiapkan untuk di 2028 karena kan perhitungannya tuh 1 tahun ya. 1 tahun. Jadi ya makanya untuk tahun ini masih percobaan. Jadi tapi seharusnya sih yang saya melihat Apriani Fadil harusnya bisa maju jauh, cuman balik lagi karena Apriani kan baru sembuh cedera ya. Iya. Kita lihat di Orlando Master yang pekan ini. Iya. Kalau dia bisa maju jauh ya, mungkin memang sudah kembali Apriani gitu. Seperti dulu. Waduh, mantep ya. Mantep lah, ulasannya emang. Ulasannya luar biasa ini Mas Bagas. Mas Bagas, terima kasih banyak ya Mas ya. Selamat bertugas lagi Mas. Salam buat rekan-rekan di Platnas PBSI. Sehat-sehat terus Mas. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Bagas. Bisa banyak ternyata potensi Indonesia di All England ya. Dan meskipun beberapa nomor ya, terutama tadi ya yang disampaikan ganda campuran, itu semua ganda putri ya, itu juga masih tanda tanya tuh ya. Masih tanda tanya, betul. Tapi kita nggak boleh putus asa lah. Ini kan belum optimis lah ya, belum mulai juga kan. Belum mulai ya kan, dan BWF Lovers semuanya kayaknya di Indonesia semua menantikan ya. Pasti. Kiprah dari masing-masing pemain ini Indonesia ya, untuk bisa tampil maksimal dan berjaya di All England ya. All England, betul. Luar biasa. Om Bur ada yang mau ditambahin lagi nggak Om Bur kira-kira Om Bur terkait soal ini All England ini? Iya sebenarnya sih ya harapannya kita bisa bawa pulang gelar ya, karena kan di sepanjang tahun ini bisa bilang kita belum pernah juara paceklik gelar ya. Ya harapannya nih di All England ini puasa gelar itu bisa kita hentiin karena kan di akhir bulan April tuh ada Piala Sudirman ya. Iya. Ya kan yang digelar di Xiamen, China. Harapannya gelar juara perorangannya di All England bisa memicu motivasi pemain untuk tampil lebih baik lagi di Piala Sudirman di akhir April. Iya. Karena kan kita udah lama juga nggak juara Piala Sudirman ya. Banget. Terakhir juara tahun 89 ya. Berarti berapa puluh tahun yang lalu tuh? 36 ya, 36 tahun yang lalu tuh. Nah itu dia paling sih masa. Selain itu apa lagi yang kompetisi yang paling dekat selain Piala Sudirman? Bulu tangkis ya, pokoknya setelah Orleans Master banyak Grand Prix ya paling. Masih Grand Prix sih Mas. Yang paling setelah banyak All England tuh masih ya level-level 300 ya. Swiss paling Swiss Open ya. Iya. Dan ya mudah-mudahan ini di dua event yang prestisius ya, All England sama Sudirman Cup ini Indonesia bisa berjaya nih. Amin. Thank you ya Om Bur ya. Oke Mas. Oke Zoners, kita ketemu lagi besok ya di hari Selasa. Tetap di jam yang sama, jam 8 sampai jam 9. Sampai jumpa. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.